Dulu para sahabat dia mati-matian memegang kalimat syahadat ini walaupun nyawa tantangannya. Walaupun bersimbah darah, walaupun luka di badan, walaupun dia disalib, walaupun dia mati dan di atas tiang gantungan, asalkan kalimat syahadat dalam dirinya tidak lepas. Ada salah seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Kuenya iman dan akidahnya. Bagaimana Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir ini dia dulunya agama musyrik, menyembah patung dan berhala. Lalu Ammar bin Yasir ini dia, karena dia ikut kepada agama Nabi Muhammad SAW, berpindah keyakinan dari menyembah patung yang nampak, menyembah kepada Allah yang tak nampak. Maka ketika itu dia disalib. Itu disalib di bantangan tangannya, kemudian dipaku, kemudian dikawet, setelah itu dipotong tangan kakinya. Baik itu memperjuangkan akidah, sehingga dia tidak mau lepas akidah sedikit pun dari jiwanya, dari diri yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk Islam didakwah oleh Abu Bakar Siddiq. Maka ketika dia masuk Islam dia berumur 17 tahun. Ketika dia masuk Islam, tidak boleh dia mainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapak sidang jamaah subuh rahimakumullah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia konsisten, istiqomah, teguh memegang keyakinan dan janji itu, maka malaikat turun kepadanya mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu rusuh. Kamu diberi kabar gembira mendapatkan surga. Di dalamnya kamu mendapatkan apa yang diinginkan oleh dirimu.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu dan bapak jamaah subuh rahimakumullah, gaji kita pada pagi kini adalah keuntungan dan bukti nyata hasil baik bagi orang yang istiqomah dalam memegang tauhidnya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita diciptakan oleh Allah dan dilahirkan ke atas dunia ini, kita sudah berjanji. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah saya ini Tuhanmu? Apakah saya ini Tuhanmu? Kata Allah kepada kita. Lalu Ruh menjawab, qalu bala syahidna. Benar, betul kami menyaksikan. Ruh siapa saja, baik orang kafir, orang yang beriman, orang Hindu, Buddha, semuanya mengatakan qalu rabbuna Allah. Dia mengatakan Tuhan kami Allah. Kemudian kita setelah hidup di dunia, kita didasari dengan Islam, karena nenek moyang kita dahulu memang Islam. Lalu kita melaksanakan ibadah sholat, kita mengulang tauhid kita, maka kita selalu meneguhkan, mengikrarkan tauhid itu dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita. Dengan beribadah 5 kali sehari semalam sakurang-kurangnya kita membaca kalimat syahadat, maka kita harapkan adalah kita nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi istiqomah awak, istiqomah dalam mengucapkan, istiqomah dalam perilaku. Istiqomah dalam mengucapkan, kita tetap semua pekerjaan kita, semua perbuatan kita harus berdasarkan la ilaha illallah. Setiap kita berbuat harus ada dalam pikiran la ilaha illallah. Tapi kalau awak karajo nanta bayang dunia, nanta bayang pengaruh benda, pengaruh makhluk, nak pengaruh la ilaha illallah, kau gak lagu bawa. Ketika lagu masa, ketika padi ranja, aku karena akan buat asapah. Tapi kalau kita kijat, kau karena takdir Allah, karena Allah kuasa, karena Allah berkehendak. Baru sekolah taknya kita berpegang la ilaha illallah. Nah, ibu bapak rahimakumullah, ketika seseorang yang sudah istiqomah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah dalam hidupnya. Kenapa? La ilaha illallah itulah yang merupakan motor penggerak dalam melaksanakan segala kegiatannya. Dulu para sahabat, dia mati-matian memegang kalimat syahadat ini walaupun nyawa tantangannya, walaupun bersimbah darah, walaupun luka di badan, walaupun dia disalib, walaupun dia mati dan di atas tiang gantungan, asalkan kalimat syahadat dalam dirinya tidak lepas. Ada salah seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Di kuenya iman dan akidah. Bagaimana Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir ini dia dulunya agama musyrik, menyembah patung dan berhala. Lalu Ammar bin Yasir ini dia, karena dia ikut kepada agama Nabi Muhammad SAW, berpindah keyakinan dari menyembah patung yang nampak, menyembah kepada Allah yang tak nampak.
Maka ketika itu banyak ancaman, banyak tantangan. Sehingga Ammar bin Yasir kok nampak tamu dihimpitlah padanya tadi, dibuka bajunya, dihimpit batu, kemudian dipanaman ke dalam pasir. Kok pasir kita barahi tidak masalah, pasir tahu barahi kok dingin, tapi kok di mana pasir di Arab Saudi, nah di padang pasir. Nama lebih hangat di Siko juga pasir atau di Arab Saudi? Di Arab Saudi. Nah, coba yang kali ini baju dibuka kemudian dipanaman ke dalam pasir, kemudian di saat terik matahari, maka Ammar bin Yasir itu dalam kepanasan, indah mati, indah mati lalu terus disiksa. Akhirnya Ammar bin Yasir kok dikeluarkan, kemudian dia disalib. Itu boleh salib di bantangan tangannya, kemudian dipaku, kemudian dikabet. Setelah itu dipotong tangan kakinya, baik untuk memperjuangkan akidah, sehingga dia tidak mau lepas akidah sedikit pun dari jiwanya, dari dirinya. Kok kira dia awak kini kok aduh, nah aduh ujian seperti itu baru. Ammar bin Yasir hidup semasa Rasulullah. Ammar bin Yasir dulu hidup dalam saat umat Islam dalam sedikit, sehingga banyak tantangan. Akhirnya dia tetap istiqomah. Kalau awak bahagia, Ammar bin Yasirnya istiqomah memegang Islam, hari-harinya ibadah, hari-harinya tauhid, hari-harinya mengikuti Nabi. Kalau dia awak bahagia, nama lebih banyak kita bergelut dalam agama atau dalam dunia. Kini batanya awak nama lebih kekal, dunia atau akhirat? Akhirat. Kini itu batanya nama lebih lama, dunia atau akhirat? Akhirat. Kini kita batanya nama lebih kepentingan dunia atau kepentingan akhirat? Nama lebih banyak? Banyak dunia. Wahai manusia, janganlah kau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi hadap ilahi. Dunia yang dicari takkan bawa mati. Nyanyi satu, itu benar. Iko nyanyi adalah mantan preman. Mantan preman kok. Inyo dulu nyanyinya adalah rock and roll, itu rock and roll. Namanya Dery Sulaiman, Ustadz Dery Sulaiman. Inyo tamat di MTSN gantian pulang awak. Dulu inyo banyanyi dari kabar di Bali. Kini inyo lah taatnya masuk jamaah tabligh. Kini nyanyi religi. Jangan menyebut Dery Sulaiman. Wahai manusia, janganlah kau tertipu daya oleh dunia yang fana. Kenapa? Dunia sementara, akhirat selama. Saki-saki ulang di dunia, susah-susah ulang di dunia, pasti ada batasnya. Nah, miskin ulang di dunia pasti ada, di balik kemiskinan pasti ada kekayaan. Di balik kesusahan pasti ada kebahagiaan.
Tapi nanti dia kira disuruh apa? Hah? Menderita di akhirat tidak adil untuk keselamatan menderita semuanya. Sehingga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awalu manazil al-kubur, awalu manazil al-akhirah. Kubur itu adalah rumah pertama, tempat pertama untuk rumah akhirat. Kalau bisa itulah dikubur susah, pasti susah tahu. Maka ibu rahmatullah, perjuangkan akidah, perjuangkan agama, perjuangkan ibadah, dahulukan ibadah dibandingkan ini. Dunia gua hanya apa? Wasilah. Awak diciptakan bukan untuk dunia. Lihat Allah menciptakan awak untuk pesawat. Lihat Allah ingin menciptakan awak untuk pesawat, agar tua indah. Tujuan Allah menciptakan kita adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali doa untuk ibadah. Ibu apa rahmatullah. Dulu ada namanya salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk Islam didakwah oleh Abu Bakar Siddiq. Maka ketika dia masuk Islam dia berumur 17 tahun. Ketika dia masuk Islam, tidak boleh dia mainnya loh. Dia tahu main. Dia diulang gaya itu. Dulu dia menyembah patung, dia dulu menyembah berhala, orang tuanya menyembah patung dan menyembah berhala. Ketika didakwah oleh Abu Bakar Siddiq, maka ketika itu dia masuk Islam. Dia masuk Islam tidak tanam-tanam, tidak mendapatkan kebahagiaan, tapi penderitaan. Salah satunya dari rangkaian. Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk Islam. Basumpahlah orang kaya. Siapa ibunya? Ibunya adalah Hamnah binti Sufyan. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah, maka ibunya Hamnah binti Sufyan nyoba sumpah, kalau tidak banyak Sa'ad bin Abi Waqqas itu kepada menyembah patung dan berhala, dia tidak akan berbicara-bicara, tidak akan makan-makan. Dia awak dia ada menituk juga. Anak aku kalau tak taat kamu mau nak makan-makan. Anak aku nak sholatnya aku nak makan-makan. Dia dok. Nah, hari bapak Allah. Artinya awak pak, jangan kita menyelamatkan diri kita saja. Jangan kita selamatkan diri kita saja dari azab Allah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dari api. Wahai orang beriman, jaga keluargamu dari api neraka. Kini ku Ustaz Pak Abo, ini subuh hari ku dingin, payah awak mendakuat, payah awak main junyo, lagi balik salimut dari Paru Batu, Paru Bagiko. Apa Ustaz? Berarti ibu tidak memelihara anak dari neraka. Ibu ni punya anak kok? Baik, menganak gini kok. Lalu mengko awak siapa tadi? Berarti awak tak ibu ya anak. Enak, ibu. Mengana awak gini, lalu pakai awak berarti awak nak ibu yuana. Awak ibu yuana bahan. Kalau kebutuhan jasmaninya, balanjonyo, piti dia, baju dia, makan dia, itu ibu awak. Tapi awak nak ibu karena kalau nantinya di akhirat masuk neraka. Wah ibu kan nak. Kadang-kadang malah seorang ibu ketahan masuk ke dalam surga gara-gara anaknya. Kadang-kadang apa?
Tidak jadi masuk surga, terlambat masuk surga gara-gara anaknya. Nanti anak awak akan menuntut. Nanti anak awak akan menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, jangan engkau biarkan orang tua saya masuk ke dalam surga. Ada apa? Orang tua saya dulu di dunia, dia sibuk dengan zikir, dia sibuk baca Quran, dia sibuk pergi ke masjid, sementara saya dibiarkannya saja. Lalu bakal makan bakal buah. Sementara saya di Patia saja minum alkohol, preman. Karena orang tua saya lah yang tidak mempedulikan saya masuk ke dalam neraka. Akhirnya menuntut keadilan. Alina mau itu, mau tenang. Anda usah ulah ya. Usah ulah ini. Diharapkan nanti itu anak-anak masuk ke dalam sarung. Coba yang ibu, awak masuk sarung, anak tersiksa dalam neraka. Nanti dia kira itu bisa kunjung menunjung. Ali sarung ibu, ahli sarwa diizinkan oleh Allah untuk berkunjung kepada ahli neraka. Seandainya awak nanti di sarwa, awak berkunjung awak carian nanya. Mas si Ronaldo petang. Awak namanya Ronaldo. Waktu musuh neraka tadi. Aku kalau ahli sarwa itu nanti dia akhirnya diselamatkan oleh Allah walaupun masuk neraka tapi diselamatkan oleh Allah. Jadi rupanya si Ronaldo kayaknya lah hitam, lahir hitam ditawakal di api. Apa ibu buat? Nak kayak buat tu. Dah ibu tu, awak masuk surga, anak masuk neraka. Kan ibu tu. Kau tapi awak sekeluarga masuk surga. Amin amin ya rabbal. Maka ibu bapak rahimakumullah, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia masuk Islam dilarang oleh ibunya. Ibunda Nabi sedang mau mangkit, tak mau makan sampai Sa'ad bin Abi Waqqas pun kembali dari patung dan berhampa. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas tetap berbuat baik pada ibunya. Maka ketika itu turunlah ayat Al-Quran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mengiyakan ajakan ibunya, namun dia berbuat baik pada orang tuanya. Dan jika kamu diajak oleh orang tuamu, kata Allah dalam surah Luqman ayat 4, untuk memperserikatkanku, fala tuquma, jangan kamu ikuti keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, bergaulilah dia dengan baik walaupun berbeda akidah. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah cara, ajaran, pelajaran orang yang telah kembali kepadaku, artinya orang taat. Ibu-ibu dan para rahimakumullah, Sa'ad bin Abi Waqqas walaupun orang tuanya sudah bersumpah, walaupun orang tuanya sudah tidak mau makan, menderita orang tuanya supaya Sa'ad bin Abi Waqqas kembali menyembah patung dan berhala, namun inyo tetap berbuat baik pada orang tua. Ibu bapak rahimakumullah, akhirnya kau diawat seandainya lah orang tua awak lah menderita lah susah keliko, lain babi bayar jauh orang tua. Kalau di Cina, ibu di Cina, kalau di Cina, kalau lah orang tuanya menderita, nah, kok di Cina orang tuanya menderita, lah susah, dicampaknya ke dalam limbo. Di Cina tu, kenapa? Ini agama Islam. Jadi agama selain Islam itu agama yang tidak ada etika moral. Nah,
supaya lembu. Kadang-kadang dia suntik mati daripada menyusahnya. Kini kita Islam menyuruh kita supaya birru walidain, berbuat baik pada orang tua. Bagaimanapun keadaan orang tuamu, bagaimanapun keadaan ayah dan ibumu, maka berbuat baiklah. Itu makanya kata Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga di bawah telapak kaki ibu. Amanahnya kita akan masuk surga tangan dua orang tua. Ridallah fi ridha'il walidain. Allah akan suka kepada kita kalau orang tua suka bawa. Suhtullah fi suhtil walidain. Kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang. Kalau orang tua marah kawa, bagi kawa, berarti Allah juga marah kepada kita. Akhirnya kita punya orang tua bawa baiklah. Itulah yang akan menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Kalau orang tua awak nak boleh baca roh bawa baik pada orang tua kalau nak dolai. Satu, nampak tamu kita mendoakan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Nang kedua, hubungkanlah silaturahmi yang pernah dilakukan oleh orang tua. Kasihan dengan silaturahmi, tetap jalin. Di awak indah. Kalau ayah awak lah meninggal, lah putus hubungan silaturahmi yo bako. Ya. Indah, alhamdulillah. Tidak boleh kita memutuskan hubungan silaturahmi. Yang pernah dihubungkan dengan orang tua dulu, kasihannya kawan, kasihannya bapak saudara, tetap kita hubungkan. Tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi. Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, dia tetap berbuat baik pada orang tuanya. Sehingga dia bapak rahimahullah, dia tetap istiqomah dalam memegang Islam. Dia tetap istiqomah dalam memegang tauhid walaupun ancaman demi ancaman. Maka ikulah ibu bapak rahimahullah yang akan menjadi penolong kita. Kata Rasulullah kepada paman Abu Talib, wahai paman, ketika Abu Talib sakratul maut, itu ibu Abu Talib ketika sakratul maut, kata Rasulullah, wahai pamanku, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kamu akan beruntung. Padahal kalau sakratul maut, tak mungkin sholat, tak mungkin puasa, tak mungkin haji, mendengar mengucapkan la ilaha illallah itu saja, pasti kamu akan beruntung. Tapi baik bapak rahimahullah, paman tadi nak mau mengucapkan. Sebabnya bu, karena kehendak la ilaha illallah itu tak ada kewajiban. Nah, ini tahu la ilaha illallah itu kan syarat. Dia tahu, nyurah syarat, dia tahu. Apa la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dia tahu, tapi karena kehendak la ilaha illallah itu tak ada kewajiban, ini tidak bisa mengucapkan la ilaha. Kehendak la ilaha illallah al-inqiyadu. Apa itu al-inqiyadu? Melaksanakan perintah Allah. Nah, kedua az-zikru, mengucapkan syirik. Ya. Rajin kita beribadah, insyaallah la ilaha illallah bisa ucapkan. Rajin kita membaca Allah, insyaallah la ilaha illallah bisa kita ucapkan ketika sakratul maut. Tapi lebih banyak dosa dunia yang kita ucapkan dan keluar dari bibi awak, maka jangan diharap la ilaha illallah kata baca Islam. Nah, kadang-kadang tu ada berbaca tu, ada kawan tu, baca haru semengenanya. Diajarnya la ilaha illallah maka bisa. Apa ada? Cari sisi barunya. Tapi kalau la ilaha illallah si baru awak, insyaallah memudahkan kita mengucapkan la ilaha illallah ketika sakratul maut. Ya, matan nas mata bima asyi. Matinya manusia sesuai dengan kebiasaan yang pernah dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.